Assalamualaikum, balik lagi sama gue Oki Vera. Ada yang nge-tweet nih, katanya biarkan saja rakyat yang menilai apa saja yang sudah dilakukan bapaknya. Oke, jadi di sini gue sengaja mau buka bahkan dari sebelum bapaknya berkuasa. Kenapa? Dengan begitu gue mau ajarkan kepada anak-anak yang lahir di atas tahun 90-an yang belum tahu siapa bapaknya, dan biar mereka yang negara kita yang udah lama nggak ada pelajaran PSBB dan lain-lainnya tahu sejarah ini lagi. Dan ini saya rasa penting sekali buat anak-anak sekolah zaman sekarang yang udah mulai krisis nasionalisme karena urusan kopar-kapir dan segala macam. Di sini saya mohon kepada Bapak Menteri Nadiem, Pak, dikembalikan pelajaran PMP, penataran P4, dan pelajaran sejarah PSBB. Itu penting sekali, Pak, buat anak-anak kita, karena anak-anak kita akan menjadi pilar negara kita di masa depan. Oke, kita lanjutkan lagi yang selanjutnya. Di sini aku mau ngangkat dari tahun 1954. Kenapa aku mau angkat itu? Aku mau ngangkat dari dia sebelum berkuasa, karena biar ada rentetan sejarah ini kan akan ada tali merahnya. Rantai merahnya itu biar kelihatan. Jadi semuanya sejarah itu akan aku angkat dulu dan loncat yang sebelah mana biar kalian tahu dan detailnya kayak mana. Kenapa ini bisa begini, kenapa ini bisa begitu, biar semuanya jelas, oke? Konferensi Pancanegara II di Bogor tahun 1954. 5 negara mendukung Indonesia dalam mengembalikan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia. Dihadiri oleh UNU dari Burma, Muhammad Ali Bogra dari Pakistan, Ali Sastro Amijoyo dari Indonesia, Sir John Lionel Kotelawala dari Ceylon, Sri Lanka, dan Jawaharlal Nehru dari India. Tapi negara-negara Eropa yang berkecimpung di dalam NATO seperti Inggris, Belanda, dan yang lain-lain itu semua menolak, dan mereka tidak mau Irian Barat dikembalikan kepada Indonesia. Karena memang Belanda waktu itu tidak punya niat baik untuk mengembalikan Papua kepada Indonesia. Tahun 1956, 17 Agustus tepatnya, membentuk Provinsi Irian Barat dan menunjuk Sultan Tidore Zainal Abidin Shah sebagai gubernur. 18 November 1957, Rapat Umum Pembebasan Irian Barat. 5 Desember 1957, melarang semua film yang berbahasa Belanda. Dan pesawat terbang Belanda dilarang terbang atau mendarat di wilayah Republik Indonesia. 5 Desember 1958, menghentikan semua kegiatan konsuler Belanda di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958 dilakukan pengambilan modal Belanda di Indonesia. 19 Februari 1958 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. 17 Agustus 1960 memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Nah, di sini aku sedikit mau loncat ke tahun 1966. Di situ ada sedikit sesuatu yang bisa kesannya bisa membanggakan Soeharto. Memang sih dia bolehlah dibilang sebagai bapak pembangunan, dan dia yang berhasil membuat hutang-hutang itu hilang. Tapi nanti kita jadi akan tahu hutang itu hilang karena apa. Sebelumnya aku mau buka dulu yang ini dulu ya. Nanti kita balik lagi ke sana. 3 Oktober 1966, Soeharto mengumumkan program untuk menstabilkan perekonomian Indonesia. Inflasi tak terkendali, Indonesia terjerat hutang. Nah, kalian harus tahu hutang ini untuk apa. Di sini aku akan jelaskan. 700 perusahaan milik Belanda berhasil dinasionalisasikan oleh Soekarno. Ini, jadi 700 perusahaan milik Belanda yang bercokol di Indonesia sudah dinasionalisasikan oleh Soekarno. Dan itu tentu saja memerlukan uang banyak. Ada satu lagi, Belanda tetap tidak mau keluar dari Irian Barat, dan Indonesia saat itu sedang mengalami masa embargo. Kita tidak bisa mendapatkan bantuan dari negara manapun, apalagi kapal perang untuk mengusir Belanda saat itu yang masih bercokol di Irian Barat. Setelah perusahaan-perusahaan Belanda dinasionalisasikan oleh Soekarno, Belanda makin ngotot untuk menguasai Papua saat itu. Kemudian Belanda mengirimkan kapal Karel Doorman ke Irian Barat. Tetapi sayang, kapal tersebut berhasil kita kalahkan. Kita memang sedang diembargo sama Inggris, Belanda, dan negara-negara Eropa saat itu.
ada negara Eropa yang nekat membantu Indonesia saat itu, yaitu negara Jerman. Tetapi tetap aja kapal kecil yang cuma bisa dia kasih karena dia juga nggak berani dan nggak punya apa-apa lah gitu kasarnya zaman dulu ya. Kapal kecil tidak punya torpedo, tidak ada meriam. Jadi kita cuma disuruh istilahnya naik dia tuh kapal lawan itu Belanda, sedangkan kapalnya Belanda segede gini, kapal kita cuma segede gini gitu loh. Mana kita bisa menang? Dari situ kalian bisa tahu sejarahnya. Kalian bisa korek lagi sejarahnya pertempuran di Laut Arafuru yang akhirnya terkenal. Di situ ada pahlawan kita yang meninggal, yaitu pahlawan Yosudarso. Oke, aku balik lagi ya. Balik lagi ke akhirnya kita gimana bisa mengusir Belanda pada saat itu. Jadi hutang yang dibuat di era Soekarno saat itu yaitu untuk menasionalisasikan 700 perusahaan Belanda yang ada di Indonesia dan untuk membeli kapal KRI Irian dari Uni Soviet atau Rusia. Jadi saat itu kapal yang paling canggih di masa itu ya, di masa setelah Perang Dunia Kedua saat itu dimiliki oleh Uni Soviet. Ada 2 kapal, yang satu berhasil Soekarno beli, diberi nama KRI Irian. Yang satu lagi tetap dimiliki Rusia atau Uni Soviet, bernama Mikhail Kutuzov. Sayangnya kapal kita yang berhasil melawan dan mengusir Belanda saat itu dijadikan besi tua oleh Soeharto. Sedangkan kalau nggak salah meriamnya masih disimpan di Markas Angkatan Laut Surabaya gitu kalau nggak salah. Sedangkan bodinya dijadikan besi tua. Padahal itu kapal bersejarah banget buat negara kita. Sedangkan yang dimiliki oleh Rusia, kembarannya si kapal KRI Irian ini sampai saat ini masih disimpan di museum di Petersburg, Rusia. Kapal tersebut diberi nama Mikhail Kutuzov. Jadi paham ya kenapa Soekarno saat itu mau nggak mau harus berhutang untuk membeli kapal ini untuk mengusir Belanda. Karena disitulah letak sejarah negara kita. Irian Barat adalah milik kita, negara kita. Dan Inggris, Belanda yang udah ngiler banget sama kekayaan yang ada di Papua berhasil kita usir. Dan tentu saja untuk mengusirnya kita memerlukan uang besar yang kemudian akhirnya dianggap sebagai hutang besar di era Soekarno. Nah, tentu saja kita semua tahu kenapa waktu itu Soekarno harus merebut kembali Irian Barat. Bukan hanya Belanda, Inggris, dan negara-negara Eropa lain-lainnya yang ngiler banget sama Irian Barat saat itu. Bahkan sesudah Indonesia berhasil mengusir Belanda dan kemudian Amerika mulai ngiler sama kekayaan yang ada di Irian Barat saat itu. Meminta Soekarno untuk menandatangani kerjasama, tetapi Soekarno menolak hal itu. Dari situ muncullah sebuah kalimat yang kita kenal sampai saat ini. Berikan saya 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Disitulah Soekarno menolak untuk mengajak orang asing kerjasama mengelola Irian Barat. Dia menginginkan putra-putra Indonesia kelak yang akan mengelola sendiri Irian Barat pada saat itu. Dia menginginkan orang-orang Indonesia yang baru saja lepas dari masa penjajahan bisa mengirim pemuda-pemudanya sekolah ke luar negeri, kemudian menjadi anak pintar dan akhirnya bisa mengelola kekayaan negeri sendiri secara berdikari tanpa bantuan asing, tanpa dirampas oleh asing.